Curigai barista yang masukin racun. Inilah cuplikan kontradiksi kubu Jessica, sebut Mirna Salihin tewas bukan karena sianida. Publik banyak menanyakan berbagai kejanggalan yang ditemukan di penayangan dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso pasca penayangannya di Netflix. Salah satunya menyoroti pernyataan kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, Dr. Jaya dan Profesor Beng Beng Ong yang menjadi saksi ahli, menyebutkan bahwa tidak ada sianida dalam tubuh Mirna. Mereka juga menyatakan, kemungkinan kematian Mirna Salihin karena alami seperti jantung atau penyakit lambung akut. Selain itu, kabar di dokumenter tidaknya diotopsi Mirna Salihin juga menjadi kejanggalan serta ditemukannya 0,2 mg per liter sianida di tubuh Mirna tak mungkin bisa membunuh seseorang. Pernyataan tersebutlah yang muncul dan dokumenter dan dilahap oleh para netizen sehingga menjadi polemik dan menciptakan prasangka baru. Netizen juga mulai mengincar semua yang berada di kubu para penegak hukum, serta keluarga korban secara membabi buta. Sayangnya, dokumenter tersebut tak menayangkan bagian-bagian penting dari persidangan. Salah satunya adalah fakta, bila kuasa hukum membawa saksi yang akhirnya mengarahkan Mirna mati kemungkinan diracun dengan sianida oleh barista bernama Rangga. Bahkan banyak netizen yang bercocok logi yang menghubungkan kemungkinan ayah Mirna yang mungkin menyiapkan racun sianida, lantaran dikaitkan antara sianida yang digunakan untuk menangkap ikan dan hobi ayah Mirna yang memancing. Belum lagi ada isu asuransi bermiliaran rupiah dan akhirnya membunuh dengan sianida. Kontradiksi ini diungkapkan oleh Profesor Edward Omar Sarif Hiarij atau Profesor Edi dalam podcast bersama Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo. Profesor Edi menjelaskan, ada kontradiksi antara dua pernyataan mereka sendiri yang terungkap di duplik saat persidangan 2016 lalu. Sayangnya, pada saat duplik itu videonya masih ada di YouTube. Mereka mengatakan kalau yang meracuni Mirna itu Rangga, barista Olivier. Ini kan kontradiksi. Di satu sisi, tidak mengakui bahwa Mirna mati karena sianida, tapi saat duplik itu Rangga, kata Profesor Edi. Dalam penuturannya, pihak kuasa hukum mengarahkan cerita saksi yang mengatakan barista meracuni korban setelah diberi uang oleh suami dari Mirna. Sosok yang menjabat sebagai Wamenkumham tersebut juga mengatakan, kontradiksi ini adalah sebuah kegagalan. Ini kan sebetulnya kan gagal berargumentasi. Sudah ada kontradiksi dalam membangun argumen, tambahnya. Berikut ini adalah potongan duplik dalam persidangan Jessica 2016 lalu, yang tidak muncul di dokumenter. Penjelasan tentang otopsi dan 0,2 mg per liter sianida di lambung. Tak hanya masalah kontradiksi, fakta tentang apakah ada otopsi dan jumlah sianida yang kecil, ternyata tak lengkap seperti yang diungkap dalam persidangan. Menurut Profesor Edi, kabar tak adanya otopsi itu keliru. Menurutnya, otopsi telah dilakukan setelah 3 hari kejadian, bahkan sudah dilakukan pembalseman. Dalam faktanya, racunnya yang masuk dalam tubuh Mirna adalah NaCN atau natrium sianida yang ditemukan sekitar natrium sebanyak 950 mg per liter dan 0,2 mg per liter sianida. Keduanya tak bisa dipisah-pisahkan, karena hasil laboratorium menunjukkan adanya natrium sianida tanpa dipisahkan. NaCN sebanyak itu sudah cukup untuk mematikan. Di publiknya hanya 0,2 sianida tapi tidak keseluruhan. Jadi ada upaya penggiringan publik. Padahal NaCN adalah keseluruhan bagian racun itu, kata Profesor Edi. Jaksa penuntut umum Sandi Handika juga mengungkapkan bahwa ia tak kaget bila ada polemik 0,2 mg per liter yang digembor-gemborkan lagi, karena sudah dibawa pihak Jessica saat sidang 2016 lalu. Padahal argumen itu sudah dipatahkan dalam persidangan.
Sedangkan kabar tidak adanya otopsi itu disebut keliru lantaran saat melakukan otopsi dan membedah dada jasad, mereka sudah menemukan sianida di dalam organ tubuh seperti di lambung, hati, dan beberapa organ lain. Karena sudah ditemukan NaCN dengan jumlah yang cukup banyak, maka mereka tak perlu lagi membedah bagian lain karena sudah dibuktikan ada sianidanya.